Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan anak-anak sekalian, kita kembali lagi di PJJ pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini kita membahas tentang prakarya, ya, bukan diganti TIK-nya. Biasanya pelajaran biasanya semester pertama itu TIK, kalau kelas 7 semester 2-nya prakarya. Soalnya kalau tidak ada prakaryanya, kalau tidak begitu lagi PJJ, TIK itu butuh praktek, ya. Jadi saya punya inisiatif, ada buku prakarya di sini. Harus prakarya gitu. Mau tidak mau Bapak mengambil prakarya lagi gitu. Oke. Di sini kita membahas tentang kerajinan lunak, limbah lunak, ya. Di sini kita akan mempelajari kerajinan limbah lunak. Oke, klik kita prinsip kerajinan bahan lunak dan kelompok limbahnya, ya. Limbah sendiri ditempatkan di tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah rumah tangga, ada limbah pabrik, ada pula limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan atau akan jumlah limbah semakin meningkat. Sebagai contoh, dahulu manusia mencuci piring hanya dengan menggunakan jeruk nipis. Namun sekarang sudah menggunakan sabun sebagai pengganti jeruk nipis tersebut, sehingga peningkatan tidak dapat dielakkan lagi. Nah, jadi dulu mah kita pakai masyarakat dahulu, manusia dahulu memakai yang alami, dan sekarang maju ke sini di tahun 1000 berapa kita pakai bahan kimia atau bahan olahan pabrik gitu. Oke, next. Nah, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah berdasarkan wujud, limbah berdasarkan sumbernya, dan limbah berdasarkan senyawa. Nah, limbah berdasarkan wujudnya. Nah, limbah dilihat dari fisiknya. Contohnya, A. Limbah gas, yaitu limbah berbentuk gas seperti karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO dan lain-lain, ya, HCl dan sebagainya. Nah, limbah cair. Nah, tadi berbentuk gas, sekarang berbentuk cair, yaitu limbah yang berbentuk cair, misalkan air cucian, air hujan, air rembesan es, ya. AC, bukan es, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buah atau minyak jalantah lah, ya, bisa disebut minyak jalantah. Nah, ada limbah padat. Apa aja limbah yaitu limbah yang berbentuk padat, misalkan kotak kemas, bungkus jajanan, plastik, botol, dan lain-lain. Pokoknya yang padat-padat. Nah, ini masih dibentuk berdasarkan wujud. Nah, sekarang nah, ini wujudnya. Ya, ini wujudnya. Nah, yang ini limbah gas. Nah, gas CO2, karbon dioksida, ya. Nah, ini limbah padatnya, ini limbah cairnya, ini limbah gas.
Oke, next. Nah, sekarang berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya ada pertanian yang berdasarkan dari aktivitas pertanian. B. Limbah industri yang dihasilkan dari proses industri atau pabrik, ya. Limbah pertambangan berdasarkan dari aktivitas pertambangan. Limbah domestik ya berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman yang lainnya. Oke, next time. Next, limbah berdasarkan senyawa. Limbah berdasarkan senyawa dibagi menjadi dua, organik dan anorganik. Nah, kalian pasti di SD sudah belajar limbah organik dan anorganik. Seperti apa? Limbah kita bahas sedikit. Merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung ure, karbon yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari, misalkan kulit buah, sayur, kotoran manusia dan hewan. Nah, itu limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan dan tidak membusuk sebab tidak mengandung ure karbon. Contohnya limbah plastik, beling, dan baja. Nah, jenis karakteristiknya limbah lunak, limbah organik, dan anorganik. Limbah organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan dan semua bagian tumbuhan dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semua harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, contohnya apa? Daun, kulit buah, dan lain-lain. Ya. Ini contohnya. Terus, limbah anorganik. Limbah anorganik berasal dari bahan organik dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan sederhana. Sementara sifat dari limbah anorganik relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemas, kotak kemas, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Nah, contohnya seperti ini. Ya, sekarang karakteristik bahan lunak, bahan dari alam, dan bahan buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam sekitar
seperti tumbuhan, hewan, dan lapisan bumi yang bersifat lunak. Pengolahan bahan pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya, bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, dan bubur tisu, dan floor clay. Nah, di sini ada contohnya kulit hewan. Di sini ada kulit hewan. Nah, saya kulit hewan yang sudah disemak sehingga bisa dibentuk, yang mudah dibentuk. Atau kulit dan ada juga kulit ya, ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alam jika dibakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan rusak struktur kulitnya. Nah, ada juga kulit tumbuhan, kulit sayur-sayuran, yaitu kulit jagung. Nah, di sini kulit jagung teksturnya ya seperti pada umumnya. Terus kulit bawang, terus kulit kacang tanah ya. Saya gambarkan kerajinannya kulit jagung. Kulit jagung seperti ini. Kerajinannya seperti ini. Terus ada lagi bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah suatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan panduannya bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan dari alam dan bersifat lunak. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahannya yang digunakan biasanya berupa polimer clay, gip, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, saya contohkan lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahannya, kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Pewarnaannya, lilin atau parafin dapat dicampurkan dengan aroma wangi-wangian atau pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Nah, suka ada lilin yang wangi itu ya. Biasanya itu campuran wangi-wangian ya. Ada lavender, ada dan sebagainya. Ada wangi buah, jeruk, dan sebagainya. Nah, ini lelehan. Next lagi, lelehan lilin atau parafin yang dibuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Gitu. Ini contoh dari lilin dan parafin. Gambarnya seperti apa? Kerajinannya seperti ini. Oke. Oke, sekian dulu video dari Bapak. Nextnya kita
akan kembali lagi. Nanti insya Allah Bapak akan membuat video kembali. Lamun Bapak keyang, lamun teu keyang nya ningali video nu sejen lah, kan bae. Nggak apa-apa, kita cari video lain aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.